Begini Pak, maksud kedatangan saya ke sini adalah mau konfirmasi atau minta penjelasan secara langsung dari Bapak mengenai Ya. apa yang Bapak sampaikan pada waktu acara di Gedung Panji di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang kemarin itu, Pak. Iya, iya. Di sini banyak hal yang ingin saya konfirmasi, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi Ya. mohon waktunya untuk memberikan penjelasan secara langsung. Iya, oke. Begini, yang pertama yaitu mengenai Bapak menyampaikan bahwa siswa, mahasiswa, dan guru itu tidak mengerti tentang apa itu byte, apa itu bit. Iya. Dan bit itu seperti apa wujudnya, mohon dijelaskan, Pak. Oh ya, itu kan sudah saya upload ya filmnya ya. Ya, betul sekali. Ya, begini ya. Selama saya mengajar di sini dan saya bertanya terhadap anak-anak yang PSG atau PKL di sini ya, Ya, itu ada siswa dari SMK, ada juga mahasiswa ya. Bahkan ketika Pak gurunya datang ke sini juga saya tanya. Jadi ini terbatas pada mereka yang pernah jumpa sama saya bertanya pada mereka. Nah, selama ini mereka tidak ada yang tahu sebenarnya apa itu bit, apa itu byte. Ya, saya tanya itu, saya membuka PKL di sini kan sejak tahun 2000-an ya. Nah, sampai sekarang ini belum ada yang bisa menjawab. Ceritanya, apa itu byte? Apa itu bit? Jawaban mereka selalu seperti ini. Bit dan byte adalah satuan terkecil dalam teknologi komunikasi dan informasi. Jadi bit itu didefinisikan seperti itu. Saya bertanya, ya sudah, itu satuan Pak. Sekarang saya tanya, kalau satuan meter begitu Pak ya, 1 meter itu segini. Nah, kalau satuan bobot gram, oh 1 gram itu segini, 1 kilogram itu segini. Nah, mereka tahu. Kalau saya tanya sekarang, 1 bit itu seberapa? 1 byte itu seberapa? Lah itu mereka nggak bisa jawab. Yang mereka tahu hanya itu adalah satuan, begitu saja. Ya. Nah, ini kalau mereka pemahaman terhadap teori mengenai bit dan byte, apa sebenarnya bit dan byte aja nggak tahu, ya ke belakang nggak tahu semua. Ya, sampai saya tanya begini, ya tadi ya, kalau wujud 1 meter wujudnya segini, kalau wujud 1 bit, 1 byte itu seberapa, mereka tidak tahu. Ujung-ujungnya saya tanya, sudahlah jangan bilang satuan, makna dari bit itu apa sih? Dia nggak tahu. Taunya gini ya, 1 byte berapa bit? Dia jawab 8 bit. Saya tanya, mengapa 8 bit? Nggak tahu, katanya dia bilang ini sudah rumus. Nah, padahal itu salah ya. Jadi seperti ini, saya jelaskan di video itu. Ketika kami diskusi di sana kan jelas ya. ya, betul. 1 byte itu tidak selalu 8 bit. Kalau 1 byte 8 bit itu kan pada komputer PC zaman sekarang. Sebelum itu 1 byte ada yang 5 bit. 1 byte ada yang 6 bit. Nah, di sini mengapa seperti itu? Nah, itu mereka nggak tahu. Dan yang lebih parah lagi begini. Apa hubungan bit dan bilangan biner? Mereka nggak paham loh itu. Padahal bit itu kan kependekan dari binary digit, yang artinya bilangan biner. Jadi bit dengan bilangan biner itu apa? Sama saja, itu hanya satunya berbahasa Indonesia, satunya berbahasa Inggris yang disingkat. Itu aja mereka tidak paham. Ketika saya tanya, itu kan bilangan biner itu 0 dan 1. 0 itu apa? 1 itu apa? Ada yang bilang seperti ini, Pak, kalau 0 itu off, kalau 1 on. Lah, saya bingung. Lah, kalau ini on off apa maknanya? Nah, ini salah. Ya. Jadi di sini yang saya maksud di situ. Jadi kalau mereka tentang pengetahuan dasar yang sangat fundamental ini saja dia tidak tahu, ke belakangnya nggak tahu semua. Nah, sekarang pendek aja ya. Jadi begini, bilangan biner
itu adalah 0 dan 1. Lah bilangan biner 01 ini disebut bit. 0 itu apa? 0 itu simbol. 1 ini simbol. Simbol apa? Simbol sesuatu. Kalau biner itu kan artinya sesuatu yang hanya ada dua macam. Tidak ada macam lainnya, ya. Contohnya gini. Laki-laki dan perempuan. Ada nggak di antara laki-laki dan perempuan ini yang lain? Nggak ada. Yang ada ya laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki saya simbolkan 1, perempuan 0. Nah ini biner namanya. Kalau biner itu hanya ada 2 dan tidak ada yang lain. Kalau orang bilang, ada itu Pak Waria. Ya mari kita cek. Setelah kita cek ternyata dia laki-laki yang bersifat seperti wanita atau berpakaian seperti wanita. Jadi intinya tetap ya laki-laki. Jadi nggak ada bentuk di antara duanya. Ini namanya biner, ya. Ada lagi begini, surga dan neraka itu biner. Tidak ada bentuk antara surga dan neraka. Jadi biner itu sesuatu yang hanya ada 2. Saya kembali ke bilangan biner 0 dan 1 tadi. 01 itu sebuah simbol, ya. Contoh, kalau pada proses bekerjanya komputer ketika nyala, ya, yang terjadi pada motherboard, ya, pada motherboard itu kan ada kabel-kabel, ya, saluran-saluran yang banyak sekali di situ. Nah ini akan menyalurkan listrik kalau untuk data, ya. Nah listrik itu terbagi menjadi 2 voltase. Kalau yang sekarang saya nggak tahu. Yang dulu itu 0 sampai 0,8 volt. Ini disimbolkan dengan angka 0. Pokoknya kalau ada kabel yang dialiri listrik pada ring 0 sampai 0,8, dia disimbolkan 0. Kemudian pada kabel yang lain itu dialirkan listrik 2,5 volt hingga 5,5 volt. Nah ini disimbolkan dengan angka 1. Sehingga ini 2 saluran ini, kalau ini yang satu ini 0, yang satu lagi ada simbol angka 1, orang ngerti. Nah, kalau itu ada 8 saluran, ya. Nah, misalnya saluran yang pertama saya simbolkan 0. Saluran yang kedua simbolnya 1. Kita sudah mengerti bahwa kalau simbol 1 itu dialiri tegangan listrik sebesarnya 2,5 sampai 5,5. Kalau 0 antara 0 sampai 0,8. Nah, nanti di sini kalau ada 8 saluran, nah, ini setiap saluran disebut 1 bit nanti itu. Kalau ada 8 saluran, ada 8 bit. Nah, 8 bit inilah yang mengirimkan data dalam bentuk karakter seperti huruf dan sebagainya itu. Huruf A disimbolkan menjadi 8 saluran tadi, 8 karakter simbol 01, 01, 01. Jadi di sini, bit itu apa? Wujud nyatanya dalam kaitan ini, tegangan listrik. Yaitu yang 0 tegangan lemah, yaitu 0 sampai 0,8. Kalau yang 1 tegangan kuat, yaitu 2,5 sampai 5,5 volt. Itu listrik DC, ya. Kalau itu di motherboard itu, ya. Nah, sekarang kalau di hard disk, bit itu apa wujudnya? Bukan itu. Kalau di hard disk itu data disimpan dalam permukaan platter itu, ya, piringan itu dalam bentuk magnetisasi, tatanan magnet di situ itu. Nah, di sini bit wujudnya magnet tadi yang ada di situ. Jadi bukan tegangan listrik lagi gitu. Beda Pak ya? Beda. Jadi bit ini wujudnya bisa berbeda-beda. Pokoknya dia itu menyimpulkan 2 kondisi yang berbeda. Contoh lagi, sekarang di CD atau DVD, keping CD itu, DVD. Nah itu bagaimana data itu disimpan di situ? Itu kan kalau mau nyimpan di situ kan di burning, ya, dibakar gitu. Nah nanti hasilnya adalah bentuk cekungan dan tonjolan. Yang tonjolan ini disebut lem, ya, yang cekungan disebut bit begitu. Nah ini nanti akan menyimpulkan juga dari sini 0 dan 1. Jadi hanya ada 2 kondisi ini. Nah, bit itu disimbolkan kayak gitu. Jadi bit itu bisa dalam wujud apapun nanti, ya, yang dimana hanya ada 2 kondisi di situ. Itu bit, ya. Nanti seperti data dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, kemudian tanda matematik, plus minus dan sebagainya, dan lain-lainnya itu
cara penyimpanannya seperti itu gitu loh. Ya. Nah, itu mereka nggak ngerti. Nah, sekarang byte ya. Byte itu satuan. Satuan apa? Itu satuan banyaknya data sebenarnya. Jadi kayak gini, data dalam bentuk huruf A, B, C, D ya. Itu masing-masing huruf itu satu byte. Jadi kalau saya menyimpan data dalam sebuah flash disk atau hard disk gitu ya, saya menyimpan 3 huruf, maka saya katakan setelah menyimpan 3 byte data, 3 karakter, ya 3 huruf. Kalau di situ ada 3 huruf dan ada titik dan ada tanda tanya, berarti 5 kan? 5. Berarti totalnya 5 byte begitu. Ya, jadi misalnya kalau ada flash disk ukurannya 32 GB. Giga itu kan artinya miliar. Berarti kan 3 miliar byte kalau 3 byte. Artinya dia itu bisa menyimpan setara kurang lebih 32 miliar karakter, yaitu atau 32 miliar data dalam bentuk huruf, angka, tanda baca dan lain-lainnya. Nah, itu arti kata byte begitu. Jadi betul kalau dikatakan bit itu satuan, byte itu satuan, wujud yang semestinya seperti itu. Hal ini pengetahuan yang sangat dasar dan fundamental ini yang tidak dikuasai oleh para guru, mahasiswa, dan siswa SMK yang pernah PKI di sini. Saya tanya, belum ada satupun yang mengerti itu. Sehingga terpaksa saya harus menjelaskan itu pada mereka. Itu yang saya maksud di situ. Seperti itu. Jadi bit itu disimbolkan dengan 2 simbol lah ya. Iya. Simbol 0 dan simbol 1. Kalau bentuk wujudnya berarti itu wujud tegangan listrik seperti itu Pak ya. Ya, kalau di motherboard saat nyala. Di hard disk bentuknya seperti magnet. Ya, magnetisasi. Magnetisasi. Kalau di CD atau DVD yaitu cekungan dan tonjolan. Oh, seperti itu. Nah, jadi bit dan len.